Baru-baru ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Ismail Thomas, politisi PDIP sekaligus anggota Komisi 1 DPR RI, sebagai tersangka di kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan tambang di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Selidik punya selidik, Ismail Thomas ternyata bukan orang sembarangan dan disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang tak wajar oleh banyak pihak. Lalu seperti apa rekam jejak Ismail Thomas? Dan berapa jumlah harta yang dimiliki pria yang pernah jadi Bupati Kutai Barat 2 periode ini? Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Masa sekolah. Ismail Thomas dilahirkan di Linggah Melape, Kutai Barat, Kalimantan Timur, 31 Januari 1955. Anak dari pasangan petani Yohanes Benedictus Lenek dan Albina Rentik ini awalnya menjalani pendidikan di sekolah dasar di SD Katolik W.R. Supratman pada 1961 sampai 1967. Setelah itu, ia melanjutkan sekolah di SMP Katolik W.R. Supratman pada 1967 sampai 1970. Dan di masa SMA, ia juga masih bersekolah di yayasan sekolah yang sama dengan sebelumnya dan lulus pada 1973. Lulus dari SMA, ia tak langsung mengenyam bangku kuliah. Barulah pada tahun 2000 ia masuk Sekolah Tinggi Hukum Indonesia dengan mengambil jurusan hukum dan lulus 3 tahun setelahnya. Selang beberapa tahun kemudian, atau pada 2009, ia meraih gelar S2 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mula Warman. Jejak karir. Pada awalnya, Ismail bekerja sebagai supervisor transport di PT Kelian Equatorial Muling atau KEM, perusahaan tambang emas Australia yang beroperasi di Kecamatan Linggang Bigung pada tahun 1990 sampai 2001. Di sela-sela aktivitas kerjanya, pada 1999, ia masuk ke dunia politik dengan bergabung di Partai PDI Perjuangan. Karir politiknya melejit dalam waktu singkat. Usai tahun 2000, ia terpilih menjadi Ketua DPC PDIP Kutai Barat. Di tahun yang sama, ia juga terpilih sebagai anggota DPRD 2 Kubar sampai tahun 2001. Singkat cerita, pada tahun 2001, ia didapuk Partai PDIP menjadi Cawagup, mendampingi Rama A. Asia di pemilihan Bupati Kubar. Keduanya sukses meraih suara terbanyak dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kubar periode 2001 sampai 2006. Karena perbedaan visi dan misi, di Pilbub 2006, Ismail memilih mencalonkan diri menjadi Cagup dan Haji Didik Effendi sebagai wakilnya. Mereka berhasil mengalahkan Bupati Pertahanan Rama A. Asia yang berpasangan dengan Haji Encik Mugnidin. Karena kinerja yang bagus, pasangan Ismail dan Effendi berhasil memenangkan Pilkada 2011, sekaligus membuat mereka memimpin Kubar untuk kedua kalinya. Setelah itu, pada 2019, Ismail mencoba peruntungan dengan maju di pemilu legislatif. Ia berhasil melenggang ke Senayan dan menjadi anggota Komisi 7 DPR RI dari Partai PDIP. Keluarga. Ismail Thomas memiliki seorang istri bernama Lucia Mayo, yang merupakan teman masa sekolahnya dan juga mantan perawat di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda, serta pernah menjadi anggota DPRD Kubar pada tahun 2009 sampai 2014. Mereka melakukan pemberkatan pernikahan pada 12 April 1980 di Gereja Kristus Raja Barong Tongkok. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Alexander Edmond yang diketahui sudah menikah dan memiliki seorang anak. Anak kedua, Ismail, lahir pada 1985 dan diberi nama Frederick Edwin. Tak hanya itu saja, mereka juga memiliki seorang anak angkat yang bernama Siti Nurhaliza. Pemalsuan dokumen tambang. Pertengahan Agustus lalu, Ismail Thomas membuat geger dunia politik tanah air usai diterapkan sebagai tersangka kasus korupsi pemalsuan dokumen
perusahaan tambang milik PT Sendawar Jaya di Kutai Barat. Secara jelasnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut Ismail telah memalsukan dokumen untuk kepentingan kasus persidangan izin pertambangan PT Sendawar Jaya pada tahun 2021. Kala itu, awalnya Kejagung menyita lahan tambang seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kubar, Kalimantan Timur yang disebut sebagai aset dari PT Gunung Bara Utama, anak perusahaan PT Trada Alam Minerba yang diketahui milik terpidana korupsi Jiwasraya, Heru Hidayat. Namun tiba-tiba, PT Sendawar Jaya mengklaim sebagai pemilik lahan konsesi tersebut dengan menunjukkan bukti berupa surat kuasa izin peninjauan atau SKIP batubara dan surat pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum yang baru-baru ini terungkap sebagai dokumen palsu. Hasilnya gugatan mereka berhasil dan lahan yang disita sebelumnya dikembalikan ke PT Sendawar Jaya. Di sisi lain, Ismail terkena pasal 99 UU Tipikor Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kini, kasus pemalsuan dokumen Ismail Thomas masih berjalan. Ia juga sudah ditahan untuk 20 hari ke depan sampai 3 September 2023 di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Korupsi Bupati Cantik Kukar. Jauh sebelum kasus ini ada, pada 2018 lalu, Bupati Cantik Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertetangga dengan Kabupaten Kutai Barat bernama Rita Widiasari juga terjerat kasus korupsi. Dari hasil penyidikan, Rita terbukti secara sah menerima gratifikasi sebesar 110.720.440.000 rupiah dari beberapa rekanan di Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara agar memuluskan permohonan izin perusahaan dan proyek di lingkup Kabupaten Kukar. Karena perbuatannya, Rita divonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Ia juga dicabut hak politik selama 5 tahun usai menjalani masa hukuman. Mirisnya, Rita awalnya merupakan kandidat kuat Gubernur Kalimantan Timur di Pilkada 2018. Hal ini tak lepas dari deretan prestasinya selama jadi Bupati Kukar. Ia dinilai berperan besar dalam pembangunan berbagai infrastruktur di Kutai Kartanegara, memperbaiki sarana pendidikan di pedalaman, dan yang paling diingat ialah di era Rita lah, banyak band rock legendaris luar negeri yang manggung ke Kabupaten Kukar. Sebut saja Halloween, MTLR, hingga grup rock Sepultura yang berhasil membuat pariwisata Kukar meningkat drastis. Politikus PDIP terjerat korupsi. Ternyata bukan hanya Ismail Thomas saja, sudah banyak kader dan politikus PDIP yang terjerat kasus korupsi. Ada Juliari Batubara, sang mantan Mensos, yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 pada tahun 2020. Dalam kasus yang merugikan negara hingga 32,4 miliar rupiah itu, Juliari divonis 12 tahun penjara. Selanjutnya ada nama Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel yang terbukti menerima suap proyek di Sulsel sebesar 13 miliar rupiah. Ia pun dihukum 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan pada 2021 silam. Terakhir ada Harun Masiku, yang merupakan tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai pelicin agar dirinya menjadi anggota DPR pengganti antar waktu menggantikan Nazarudin Kemas. Adik dari almarhum Taufik Kemas, suami Megawati ini, berhasil meraih suara terbanyak, tapi meninggal 3 minggu sebelum pencoblosan. 3 tahun berlalu, Harun Masiku belum berhasil ditangkap oleh KPK. Menurut mantan penyidik KPK Novel Baswedan, ada kejanggalan dalam kasus Harun Masiku. Menurutnya, selama KPK dipimpin oleh Firly dan kawan-kawan, maka Harun tak akan pernah bisa ditangkap. Sementara itu, banyak netizen yang berpendapat bahwa alasan Harun sulit ditangkap karena ia berasal dari Partai PDIP, yang notabene merupakan partai penguasa Indonesia saat ini.
aset kekayaan. Dari data LHKPN Desember 2022, Ismail Thomas ternyata memiliki harta yang tak sedikit. Ia memiliki 7 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kubar dan Samarinda dengan nilai estimasi sebesar Rp2.238.050.000. Ia juga mempunyai 8 unit mobil yang total harganya mencapai Rp828 juta. Harta bergerak lain senilai Rp381 juta. Kas dan setara kas sebesar Rp6.376.336.700. Jika ditotalkan, aset kekayaan Ismail Thomas mencapai 9,8 miliar. Tumpulnya hukum di Indonesia untuk para koruptor memang terbukti membuat korupsi menjamur di negara ini. Dan satu-satunya harapan ialah dengan menetapkan hukuman mati bagi pencuri uang rakyat ini. Lalu, apakah mungkin hukuman mati akan ditegakkan suatu hari nanti? Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye!